kelompok sosial adalah suatu kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Ada dua hasrat manusia. Yang pertama menjadi satu dengan masyarakat di sekitarnya, yang kedua menjadi satu dengan lingkungan di sekitarnya. Lalu berikutnya ada syarat dan ciri kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, syarat dan ciri kelompok sosial yang pertama adalah memiliki pola interaksi, yaitu dalam hal ini merujuk bagaimana caranya individu atau kelompok berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain. Contoh pola interaksi ada kerjasama, pertikaian, persaingan, dan konflik yang masing-masing memiliki tujuan dan dampak tertentu. Yang kedua, ada pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok, yaitu berarti bahwa individu tersebut mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari sebuah kelompok melalui proses interaksi dengan anggota lainnya. Lalu yang terakhir, ada pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Ini sama dengan poin yang kedua, yaitu berarti bahwa individu tersebut diakui dan dianggap oleh anggota kelompok lain sebagai bagian dari kelompok tersebut. Berikutnya ada syarat dan ciri kelompok sosial menurut Sudjarno Sukanto. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggota satu sama lain dalam kelompok tersebut, yaitu bahwa setiap individu dalam kelompok tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok. Hal ini merujuk pada karakteristik yang menyatukan individu dalam kelompok sosial. Faktor ini bisa berupa kesamaan tujuan, ikatan emosional, norma dan aturan, dan yang terakhir kesamaan latar belakang. Lalu yang keempat, ada memiliki struktur, kaidah, dan perilaku yang sama. Dan yang terakhir, yaitu bersistem dan berproses. Selanjutnya ini ada tipe-tipe kelompok sosial menurut Sudjarno dan Sukanto berdasarkan besar dan kecilnya jumlah orang. Yang pertama ini menurut George Mill, ia membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini monad atau 1 orang, kedua dyad atau 2 orang, ketiga triad atau 3 orang. Selanjutnya ini ada berdasarkan derajat interaksi sosial, yang ketiga berdasarkan kepentingan wilayah, dan yang terakhir itu berdasarkan derajat organisasi. Tipe-tipe kelompok sosial tidak hanya menurut Sudjarno dan Sukanto, tetapi tipe-tipe kelompok sosial juga dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama ini menurut Coley dan Faris yaitu primer dan sekunder. Yang kedua menurut W.G. Sumner yaitu in-group atau out-group. Yang ketiga menurut Durkheim yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Dan yang terakhir itu atau keempat menurut Thornis yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Hubungan antar kelompok. Yang pertama itu ada akulturasi, yaitu pembaruan kebudayaan yang menghasilkan budaya baru tapi masih mengandung unsur budaya lama. Akulturasi dibagi menjadi 2, yaitu berdasar terhadap jenis kesadaran yang sama dan berdasar hubungan sosial. Dan tujuan yang pertama ada kelompok primer atau kelompok paguyuban. Yang kedua ada kelompok sekunder atau kelompok patembayan. Nah, selanjutnya ada dominasi. Dominasi adalah keadaan di mana suatu kelompok ras yang menguasai kelompok lain. Dan proses yang terjadi pada dominasi adalah genosida. Genosida yaitu pembunuhan dengan sengaja dan sistematis. Nah, yang kedua ada pengusiran. Contohnya, pengusiran warga Palestina oleh pemerintah Israel di tepi barat di Sungai Jordan. Yang ketiga, segrasi, yaitu pemisahan antara warga kulit putih dan warga kulit hitam. Dan yang keempat, ada asimilasi, yaitu pembaruan 2 kebudayaan yang menghasilkan budaya baru yang berbeda dengan budaya lain. Separatisme merupakan dominasi kelompok pendatang di mana pada pola hubungan tersebut ada suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok pendatang. Kelompok pendatang itu biasanya melakukan pembatasan terhadap kebebasan seorang atau kelompok demi kepentingan pribadi. Integrasi. Integrasi yang berupa suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dalam kelompok sehingga setiap orang dapat mengakui adanya perbedaan dan bisa berbaur dengan kebudayaan lain yang berbeda. Pluralisme. Pluralisme yang berarti suatu pola hubungan dalam masyarakat memiliki banyak perbedaan, namun semua yang tergabung dalam kelompok tersebut mengakui adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya.
Dan yang terakhir ini ada pola hubungan antar kelompok menurut Stanley Lieberson. Yang pertama ini ada pola dominasi, ialah suatu kelompok pendatang atas pribumi. Contohnya kedatangan bangsa Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika. Yang kedua, menurut pola dominasi, ialah kelompok pribumi atas kelompok pendatang. Contohnya ialah dominasi kelompok kulit putih Prancis atas kelompok pendatang dari Aljazair, Cina, ataupun Turki.